eh, publik akan makin lama makin lupa. Karena beberapa tokoh pun begitu. Kami menyimpan eh, makam Suman HS misalnya ya. Suman HS yang sudah meninggal juga. Nah, kalau karya-karya Suman HS tidak pernah di-update balik, maka kita akan lupa. Generasi muda akan lupa. Demikian juga Saryamin Ismail. Nah, oleh karena itu, apa yang dikerjakan oleh Bung Arbi Tanjung bersama rekan-rekan untuk menghidup-hidupkan kembali siapa Saryamin Ismail, apa karya-karyanya, dan lain sebagainya, itu menjadi penting. Mengapa? Ya, karena kalau tak dikenalkan pada anak-anak muda, terutama di sekolah-sekolah, kalau guru sastranya juga tidak mengenalkan dengan baik, maka tak akan ingat, tak akan mengenal siapa tokoh-tokoh kita. Nah, oleh karena itulah eh, gerakan ini mengenal kembali atau menghidupkan kembali Selasih atau Saryamin Ismail, terutama di Riau, harus terus dilanjutkan. Ah, memang beliau hidup di Riau itu lebih lama daripada ketika dia di Sumatera Barat. Saya lihat catatannya lahir 1909, tapi 1941 sudah ke Riau, ya, ke Kuantan. Ya, karena suaminya Pak Ismail sebagai pengusaha berasal dari Kuantan dan menetap di sana. Nantinya baru pindah ke Pekanbaru. Oleh karena itu, kami akhirnya sadar dengan gerakan ini bahwa ada dua tokoh sastrawan, seniman, ya, novelis, satu novelis perempuan, satu cerpenis, cerpen, ya, karena Sumana S eh, lebih dikenal sebagai cerpen, cerpenis dan cerpen detektif. Nah, kalau kedua sastrawan besar ini tidak kita ingat-ingat balik, tidak kita kenalkan balik, maka ya akan makin lama makin hilang dia. Nah, oleh karena itulah kami bersyukur di Riau ini mengenalkan kembali Saryawan Ismail. Hanya beberapa orang yang mungkin generasi saya yang sekarang berumur 70 atau mungkin di atas saya lagi 80 yang sempat berinteraksi dengan Bu Saryamin Ismail ketika dia hidup. Ya, oleh karena itulah gerakan ini merupakan momentum yang sangat baik dalam rangka mengenalkan ketokohan, keciri khususan, maupun perjuangan dari Saryaman Ismail. Begitu sementara Bung Johan. Oke Pak ya, berarti eh ya berdasarkan memang benar Pak ya catatannya Sarimi Ismail tuh pindah ke Teluk Kuantan pada 1941 Pak ya. Ya, Dan itu kan juga karena ada suatu polemik dia berhenti mengajar di Padang Panjang karena dituduh ya, aktif dalam politik. Dia itu dituduh ya, oleh PID nggak salah. Dan ya, dua tahun berikutnya dia itu pernah sempat juga menjadi guru bantu di MVS Payakumbuh. Yang ya, 41 dia pindah ke Teluk Kuantan karena menikah ya untuk suaminya. ya, Ya. Dan betul. memang kalau dikatakan salah satu ya di balik yang nanti akhirnya Selassie juga bermanfaat lah di dunia kesenian Riau. Beliau kita katakan secara tidak sengaja lah ya pindah ke Riau karena ikut suaminya, kebetulan suaminya Ya, orang Kuantan ya, dan nanti beliau juga tercatat terpilih sebagai anggota parlemen Bapak ya benar ya. ya, Dan tentunya itu adalah satu apa ya, wadah atau jalan lain lah bagi Selassie untuk mempengaruhi atau menyebarkan kebudayaan di Riau, gitu, Pak. ya, Dan betul. ini Pak, ngomong-ngomong kan soal tadi generasi Pak, Bapak menyinggung bagaimana generasi eh 80-an lah ya, yang masih ingat lah beberapa dengan Selassie gitu Pak. Sepantauan Bapak gitu Pak, mungkin di mahasiswa Bapak ya, mahasiswa Bapak, Ya, generasi-generasi seumuran saya gitu kan, sama mahasiswa, ya. eh, seberapa kenal atau seberapa tahu mereka itu Pak dengan Selassie? Apakah eh,
tahu hanya sekedar nama, atau tahunya hanya sekedar adalah penulis balai pustaka, atau uh, fatalnya sama sekali tidak tahu gitu Pak. Karena memang juga di Sumatera Barat sendiri, atau bahkan setelah riset kami di Membaca Selasih gitu kan, di SMA tempat Selasih pernah sekolahnya sendiri pun gitu Pak ya. Kepala Ya, sekolahnya pun mohon maaf tidak tahu siapa itu Selasih, ya, siapa itu Syahrini Ismail gitu. Dan tentu kita tidak bisa menyalahkan juga, tidak semua orang lah yang dekat dengan sastra. Dan ya, ya betul tadi Pak, salah satu tugas dari Membaca Selasih adalah memperkenalkannya kembali gitu. ya. Ibarat kita udah lama nggak ketemu, kita ketemu orang, kita kenalkan kembali gitu. Ini adalah Selasih. Dan moga-moga nantinya setelah kita kenalkan, beliau-beliau ini uh, terkesan dan tertarik lah untuk membincangkannya, atau bahkan menjadikan ikon gitu di tempat-tempat yang pernah disinggahi Selasih. Oh ya Pak, saya juga ingat di Pekanbaru ada ya Pak yang namanya. Mari kita pernah berdiskusi dengan Pak itu Sasro Suwiknyo ya. Ya, Suharyoto, Suar, Suharyoto Suaryoto ya, juga ya di Suharyoto. Bidang Kinang ya, nah, Ya betul. benar, ya kita di awal diskusi pertama kita berbincang dengan Pak Suharyoto gitu. Terus Ya, ya betul. beliau memperkenalkan ada namanya Taman Selasih Pak ya, di Oh, Pekanbaru ya. Benar Pak ya. ya, Nah itu betul, Pak, betul. apakah Bapak punya pengalaman gitu Pak di Taman Selasih selama selama berkesenian gitu Pak? Boleh nggak diceritakan ke kami Pak? Boleh. Jadi tahun 80-an saya eh, hijrah ke Pekanbaru itu tahun 75 ya. Tahun 75 karena kerja di sebuah perusahaan swasta. Tapi ketika tahun 77 saya bersama teman-teman yang suka dengan sastra, akhirnya mulailah saya cinta dengan sastra. Nah, dalam sastra itu antara lain kegiatan penulisan. Ya. Penulisan waktu itu penyair-penyair Pekanbaru yang selalu dituju adalah koran Haluan, ya Haluan di Padang. Karena di Pekanbaru tidak ada uh, koran yang cukup representatif. Oleh karena itu kami katakanlah menyerbu mengirim tulisan itu ke Haluan Padang. Nah, karena banyak kreativitas penulisan di samping menulis puisi juga berkaitan dengan reportase, sastra dan sebagainya. Maka akhirnya melebar. Siapa yang akan kita uh, wawancarai untuk menambah khazanah sastra. Salah satunya adalah Saryamen Ismail. Jadi itu terjadi pada tahun 81. Saya bersama rekan saya Edi Rinaldi ya almarhum sekarang itu mewawancarai beliau di Jalan Cempaka. Ya, Jalan Cempaka. Cempedak, Rumahnya masih Cempedak, ada sekarang ya. Jalan Cempedak, Sekarang. Jalan Cempedak, Pak. Cempedak, maaf ya, Cempedak. Nomor 10, Cempedak nomor Nah, 10. eh, tahun 1981 dan nanti hasil wawancara itu dimuat di eh, Berita Buana hari Selasa. Jadi khusus untuk budaya yang anggaplah cukup serius lah begitu ya. Sama dengan haluan kan ada edisi hari Minggu untuk remaja, edisi hari Selasa untuk yang setelah remaja begitu. Nah, eh, tulisan itu, hasil wawancara itu yang nanti dimuat dalam buku saya, kumpulan esai ketika Rio tak mungkin melupakanmu ya. Ada dua wawancara yang khusus, satu Saryamin Ismail, satu lagi dengan Suman HS. Nah, jadi pertemuan itu sangat akrab lah. Memang tak ada dokumentasi foto waktu itu ya. Tapi akhirnya kami dapat ketahui tentang Syahriman Ismail, tentang eh, nama-nama yang begitu banyak, maupun tentang perkembangan sastra pada waktu itu. Nah, di Riau itu ada seorang tokoh yang bernama Tabrani Rap. Dia dokter, kemudian karena ngajar di UNRI, Universitas Riau, dia akhirnya memperoleh gelar, memperoleh jabatan profesor. Nah, beliau ini mendirikan Lembaga Seni Sosial Budaya Riau. Nah, salah satu kegiatannya yang saya ingat dan beberapa kali terlibat adalah selalu
mengingat sastrawan-sastrawan yang ternama, yaitu Suman HS satu, yang kedua adalah Saremen Ismail. Nah, apakah dalam rangka ulang tahun atau dalam rangka yang lainnya, kedua tokoh ini selalu diingat oleh Tabrani Rab ya. Dan kami anak-anak muda pada waktu itu ya bersama sastrawan dan tokoh-tokoh Riau menghadirinya. Nah, disitulah kami mengetahui lebih dalam tentang Syahriamin Ismail. Nah, sampailah 95 akhirnya beliau meninggal dunia ya di Riau dan dikebumikan di pemakaman umum Jalan Kuantan yang pada beberapa bulan lalu saya dengan Arbi Tanjung sempat ziarah ke makamnya itu. Nah, sekarang kan persoalannya tidak semua orang tahu, tidak semua generasi mengetahui Syahriamin Ismail itu siapa. Apalagi kalau pelajaran sastra di SMP atau SMA tidak cukup jeli gurunya untuk memperkenalkan mereka-mereka itu. Nah, jadi bagi saya Syahriamin Ismail ini memang merupakan tokoh wanita penulis ya, penulis. Memang dia ikut dalam beberapa gerakan apa yang Islamitan Bond atau Persatuan Warakawuri Indonesia atau Persatuan Pensiunan Indonesia dan sebagainya. Namun beliau dalam khusus kegiatan sastra, Bu Syahriamin kan tidak mempunyai komunitas sendiri, tidak menggerakkan dunia sastra sendiri. Dia hanya menciptakan karya-karya sastra atau karya-karya yang berkaitan dengan sastra atau dengan literasi. Nah, sampailah nantinya kalau saya baca riwayat hidupnya di Riau sepanjang kehidupan dia tetap berkarya. Walaupun pada sebuah riwayat hidupnya dia pernah frustasi juga untuk berkarya karena masalah penglihatannya. Namun setelah diobati oleh keluarganya, masuk oleh anak menantunya Pak Ismit Haddad, itu akhirnya beliau berkarya lagi. Dan saya lihat beberapa karyanya yang merupakan kerjasama dengan Balai Pustaka atau pihak kementerian. Walaupun sampai saat sekarang ini kami di Riau ingin betul mengetahui apa saja karya-karya yang sudah ditulisnya pada waktu di Riau itu. Nah, ini yang belum kami dapat. Mungkin apakah karena belum diterbitkan atau hak ciptanya ada di Jakarta sehingga tidak diterbitkan sebagai sebuah karya yang layak dibaca oleh publik. Oleh karena itulah sementara ini ya kami hanya mengetahui kalau tak untung atau pengaruh keadaan yang diterbitkan tahun 1933 dan setelahnya itu. Nah, oleh karena itulah dalam gerakan literasi inilah agaknya ya apa peran Syahriamin Ismail, apa peranannya dan memberikan sumbangan apa dia bagi dunia literasi itu menjadi sangat penting. Saya kira begitu sementara, Bung Johan. Ya, baik Pak Usnu. Berarti memang sesuai judul kita Pak ya, Riau beruntung Selasih pernah hidup. Riau beruntung, maaf, Riau beruntung separuh hidup Selasih dihabiskan di sini. Jadi Ya. Dan itu akhirnya sedikit banyaknya memantik lah Pak ya, diskusi-diskusi kesenian sastra atau apapun lah di kesenian akhirnya di Riau dengan adanya yang tadi Taman Terasi, para seniman-seniman kumpul di sana, bertukar pikiran, adu gagasan, dan lahirlah beberapa seniman lah Pak ya. Salah satunya mungkin Bapak adalah terinspirasi sedikit dengan Selasih Pak ya. Dan tadi saya juga takjub karena memang Bapak sendiri pernah mewawancari langsung Selasih Pak. Iya. Itu kalau bisa nih Bang Arbi kita arsipkan dengan Bang Arbi ya hasil wawancaranya. Ya. Ada sama kita. Sudah sama kita. Sudah aman sama kita ya. Aman. Jadi sepertinya Pak Usnu ini adalah
ibaratnya mungkin orang lain orang langsung lah, info A1-nya langsung lah yang pernah bertemu dengan Ibu Selasih gitu pada zamannya. Menarik sekali. Ya. Ya. Dan itu Pak, kita diskusi teman-teman, mungkin ada teman-teman di salah satu diskusi yang ingin berpendapat atau ingin bertanya dulu ke Pak Usnu, boleh? Silakan. Ya silakan. Nanti saya lagi bertanya gitu. Saya sini sifatnya hanya memandu saja. Dan juga tadi Bapak juga menyinggung apa ya, ada Profesor Tabrani Rap. Ya. Kalau nggak salah beliau ada dokter Pak ya. Dokter ya. Dokter paru-paru. Ya, dokter paru-paru kelahiran Bagan Sepi Api. Dan ya betul. Dan beliau wafat tahun 2022 lalu Pak ya. Iya, Ya. baru setahun 2 ini ya. Dan itu ya kata Bang Arbi ini kan beliau aktif lah atau selalu memperingati hari ulang tahun Suman HS dan Selasih tiap tahunnya gitu. Itu adalah dedikasi yang besar lah gitu tentunya ya teman-teman semuanya. Beliau saking cintanya atau saking mungkin mengemati rindunya, tentu beliau memperingati rindunya atau kalau kitanya haul dari Selasih. Ya. Gitu. Baik, ini ada dari Bang Arbi Tanjung. Nah, silakan Bang Arbi. Ya, terima kasih Johan Arda sebagai moderator. Saya sebenarnya sambil menunggu kawan-kawan yang lain, ini Rizky atau komunitas Riau Sastra atau Bu Mulyati Umar juga atau Kak Kuni. Jadi kita sambil menunggu kawan-kawan yang lain sebenarnya. Nah, saya izin bahwa untuk di Riau terkait dengan Selasih, saya sudah coba datangi setidaknya ada 4 tokoh ya. Pertama ada Pak Usnu Abadi. Saya langsung sambil makan di rumah makan Padang, sambil jalan ke makamnya. Kemudian saya juga sudah diskusi juga dengan Bang Fakhrunas MA Jabar. Karena dari buku biografi yang ditulis oleh biografi Selasih yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, itu proyek Kementerian Pendidikan, itu ada mengutip setidaknya 3 atau 4 tulisan Bang Fakhrunas MA Jabar terkait dengan Selasih. Tentu, namun sayang saya ke rumah Bang Fakhrunas saat itu kita belum punya waktu yang panjang. Bang Fakhrunas bilang silakan dibongkar sama di perpustakaan pribadinya. Tapi saat itu kunjungan kita masih terbatas sekali waktunya. Yang ketiga, saya sudah juga komunikasi dengan Bang Kazaini KS yang juga tokoh sastra di Riau. Sama persis seperti penjelasan Pak Usnu bahwa setiap tahun Pak Tabrani Rap itu selalu punya perhatian khusus buat Suman HS dan Selasih. Nah, saya jawab bahwa perhatiannya itu khusus di hari ulang tahun. Jadi dibuat acara sederhana tapi di hotel atau di ruang temu yang menghadirkan tokoh-tokoh Riau dan Pekanbaru. Ada wali kota, kadang ada gubernur, jadi dan tokoh-tokoh sastra juga, pegiat budaya, tokoh budaya juga. Nah, juga tadi disebutkan Pak Usnu tentang lembaga sosial dan apa tadi yang dibentuk oleh Pak Tabrani. Lembaga Studi Sosial Budaya. Lembaga Studi Sosial Budaya. Bu Faryamin, Bu Selasih ada di dalam itu, juga pengurus. Dan itu tercatat jelas dalam buku Sejarah Pendidikan Riau. Jadi sumber dari buku Sejarah Pendidikan Riau itu termasuk yang paling komplit membicarakan Selasih selama di Riau. Saya punya bukunya. Kita juga sudah dapat sebagai tim riset baca Selasih. Nah, jadi ada juga terakhir kita juga dengan Kak Kuni Mas Rohanti ya, sebagai juga sudah pernah kita hadirkan di sini. Nah, Kak Kuni tentu lebih seperti kita kondisi hari inilah, ya masih di permukaan saja mengenal tentang Selasihnya. Tetapi ada spirit bahwa teman-teman dari Riau dari 4 tokoh ini setidaknya ada bentangan persahabatan
untuk sama-sama mendukung gerakan membaca Selasi ini. Supaya kita kalau saya dengan teman-teman berharap dan mohon dukungan dari teman-teman tokoh-tokoh dan semua pegiat ada di Riau. Kita berharap nanti di puncak haulnya Desember kalau bisa kita buatnya di Desember. Riau. 15 Desember. Kalau nanti puncak kelahirannya di Padang Panjang, puncak haul mengenang haul beliau di Riau. Tentu peran serta dan dukungan kawan-kawan di Riau sangat kita harapkan sebagai tangan persahabatan dalam program ini. Nah, jadi yang paling menarik itu saya dengan Datuk Rida Kaliamsi. Datuk Rida ketika sempatkan berbincang juga ketika bedah buku beliau yang dengan Pak Usnu juga di kantor di perpustakaan dan arsip Pekanbaru. Sempat saya bertanya, sungguh Arbi saya tidak banyak berinteraksi dengan beliau. Jadi beliau sangat singkat penjelasan Datuk Rida Kaliamsi tentang Selasi karena memang beliau saat itu aktivitasnya belum terkonek betul dengan Selasi. Jadi saya memaklumi itu, tetapi itu sebuah fenomena yang menarik buat saya karena saya tahu Datuk Rida Kaliamsi adalah tokoh yang cukup jadi sepuh ya. Hari ini tokoh sepuh yang jadi panutan untuk kawan-kawan pegiat budaya dan sastra di Riau. Tapi begitu tentang Selasi, beliau tidak banyak yang bisa beliau sampaikan karena memang interaksinya sangat minim. Bukan beliau nggak mau tentang Selasi, tapi saat itu interaksinya dengan Selasi memang sangat minim. Berbeda dengan Pak Usnu yang hari ini menjelaskan pernah wawancara tahun 81, Bapak Fakhrunas juga pernah punya catatan tentang Selasi. Jadi oleh karena itu sekali lagi Pak Usnu saya mohon bantu nih untuk di Riau kita sama-sama. Kita kalau bisa ya ada UIR, ada SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 Pekanbaru tempat Selasi pernah jadi kepala sekolah ya tahun 57. Saya sudah pernah ke sana juga. Kita udah komunikasi juga dengan SMA Negeri 1 Pekanbaru, mereka siap juga ya. Oleh karena itu bentangan tangan persahabatan kami dari tim membaca Selasi mohon dari tokoh-tokoh di Riau ini bersama-sama, terutama untuk menggait yang muda-muda, karena kita tahu komunitas Riau Sastra hari ini diisi orang-orang muda. Oleh karena itu nanti kami juga berharap komunitas Riau Sastra punya argumen, punya semacam pernyataan juga atau komentar juga, dan Bu Umar juga kami harapkan nanti ada komentarnya dari Riau. Mungkin itu sebagai tanggapan sih sebenarnya, Tio. Satu lagi, Johan Arda, satu lagi saya mau menyampaikan bahwa adegan pertama Selasi dalam film yang diproduksi Lontar tahun 889 itu, itu di depan pagarnya rumah Jalan Cempedak. Itu Jalan Cempedak. Jalan Cempedak namanya. Di mana Bang Kazaini KS punya teman, ketika dia temannya itu Sudirman namanya, itu kerja di rumah, bantu-bantu di rumah Selasi. Dan mereka teman dekat Sudirman ini sama Bang Kazaini KS. Dan Bang Mas Aryo kayaknya pernah bertemu nih dengan Sudirman ini. Sudirman ini masih kerabat dari Bu Selasi, tapi dari pihak suami. Jadi saya bersyukur nih Pak Usnu hari ini mau malam. Kalau kita berharap Pak Usnu bercerita banyak lah pandangan-pandangannya terhadap bagaimana arti penting Selasi dalam kacamata Pak Usnu di Riau ya, maksudnya apa pula yang bisa dibantu Pak Usnu buat gerakan ini agar anak-anak muda dan anak-anak tua di Riau bisa lebih mengenal Selasi. Mungkin itu Johan Arda. Terima kasih, saya kembalikan ke Johan Arda. Baik, terima kasih Bang Arbi. Tentu tadi saya highlight kembali, semoga nanti kita di Desember ya Bang Arbi bisa ada kolaborasi lah tentunya kita untuk memperingati
haul dari Ibu Selasih nanti di Riau. Sudah siap berangkat dari Sumbar gitu ya. Nanti kita rayakan atau kita kenang bersama-sama Selasih di Riau. Dan itu kolaborasi lah tentunya kunci dari acara tersebut. Dan itu mungkin bisa menghidupkan kembali lah apa-apa yang sudah pernah dilakukan oleh Prof. Tabrani. Ini selanjutnya ada lagi yang ingin menanggapi ini Pak Uzno, ada dari Ibu Reski. Silakan Ibu Reski. Ibu Reski mungkin ingin menyampaikan pengalamannya dan apa. Silakan Bu Reski. Bu Reski ya. Terima kasih Tio. Selamat malam semuanya. Terutama Pak Husnu. Baru sekali ini kita ketemu di sini Pak. Tapi saya ingin mengatakan hal seperti ini. Saya tahun 85 ke atas itu ya, kira-kira umur 20-an 30-an itu kan masa-masa dunia LSM itu giat menggerakkan masyarakat sipil menghadapi Soeharto gitulah. Nah, dari Riau itu yang kami kenal memang Pak Tabrani gitu. Jadi ketika disebut Tabrani itu saya kemarin pertama disebut itu saya mau dengar-dengar apakah di belakang Tabrani itu ada rapnya gitu kan. Wah betul Tabrani rap. Beliau tokoh gerakan sosial sebenarnya kalau kita lihat gitu, karena kan waktu itu negara mendominasi masyarakat itu tidak seperti sekarang. Betul. Jadi saya kira ketika kita membicarakan Ibu Saryamin ini, saya kira tidak nuansanya bagi saya bukan semacam obituari gitu, tapi beliau tokoh yang melakukan apa dan nilai-nilai apa sebetulnya yang kita lihat. Nah, saya juga mengamati malah mengenal Bu Tini Hadad ya. Sebenarnya kalau hanya nama Saryamin itu saya sudah kenal ketika SMP, karena kan SMP itu pengarang-pengarang balai pustaka harus dikenal oleh anak SMP. Isi judul-judul karangan juga. Tapi kan makna isi karangan itu kita tidak tahu gitu. Nah, tapi sekarang setelah lewat pula umurnya 60 tahun, saya melihat kok kalau tak untung itu sebetulnya syarat dengan informasi gambaran zaman itu gitu. Jadi ya ada yang mengomentari itu kan cerita biasa aja, klise ya, boleh aja kalau memang mampu menangkapnya sebagai klise, itu nasib yang membaca lah ya. Tapi kalau kita lihat di situ kan bisa melihat keadaan zaman itu. Nah, kalau memang kalau tulisan-tulisan beliau itu malah harus berisiko kepada tindakan penangkapan atau ada sanksi dari pemerintah Belanda, itu tentu ada maknanya yang harus kita gali gitu. Kenapa beliau tulisan-tulisan seperti itu tidak bisa diterima oleh Belanda misalnya? Jadi dari situ barangkali kita akan banyak mendapat pelajaran meskipun tidak berjumpa orangnya. Kadang-kadang kan saya sedih juga tuh, saya kenal Bu Tini Hadad itu tahun 90-an awal, dan beliau sempat bilang itu bahwa beliau itu putrinya Saryamin. Tapi bagi saya sudah Saryamin yang pernah saya kenal ketika pelajaran bahasa Indonesia SMP, tidak seseorang yang jelas gitu. Tapi sekarang saya mengerti. Nah, ini kan kerja keras Arbi sebetulnya mengungkap bahwa ada bentuk-bentuk perlawanan seperti itu pada zaman itu. Gitu. Dan negara itu harus melindungi diri dari penguasa. Jadi harapan saya sebetulnya kalau kita bisa mengenal seluruh karya dan mencoba menguak isinya, saya kira kita akan dapat banyak dari beliau, meskipun beliau sudah pergi, kita tidak berjumpa lagi dengan fisiknya, tapi dengan pikirannya kita masih bisa berjumpa. Demikian saja, terima kasih Johan. Baik, terima kasih Bu Rizky.
Mungkin ada dari Pak Usnu ingin menambahkan, Pak Usnu, terkait tadi cerita Begini, Bu Rizky. menarik sekali ya dari Bu Rizky. Jadi sekarang kita menyadari bahwa kalau tak diungkap-ungkap ke permukaan, tidak diteliti dan lain sebagainya, kita gelap terhadap seorang tokoh. Untunglah ini, ya, Bung Arbi Tanjung berusaha untuk meriset hal ini dan sudah makin lama makin terkuak lah masalah ini. Nah sekarang bagaimana caranya sebuah masyarakat mengingatnya? Kan itu lagi. Tadi ada haul, ada ulang tahun dan lain sebagainya, itu sebagian dari cara mengingatkan. Nah ini saya ingin kemukakan mengapa Sumana S lebih dikenal, lebih diingat. Ya, pertama karena beliau sampai akhir hayatnya, hidupnya masih aktif di eh, masyarakat, termasuk Yayasan Lembaga Pendidikan Islam yang membawahi Universitas Islam Riau. Yang kedua, beliau aktif di pemerintahan sampai BPH, Badan Pelaksana Harian, waktu zaman Orde Baru itu ya. Sehingga nanti namanya itu dikukuhkan sebagai nama gedung arsip daerah ya. Di sebelah kantor gubernur itu ada gedung perpustakaan dan arsip daerah digunakan nama Sumana S. Karena di Universitas Islam Riau itu juga beliau sebagai ketua yayasan, maka namanya pun dipakai untuk nama auditorium dari Universitas Islam Riau. Itu cara-cara mengenalkan. Walaupun itu juga harus ditindaklanjuti dengan memperkenalkan, bukan sekedar nama. Nama Sumana S belum ada dipakai untuk nama jalan. Tetapi nama Saryamin Ismail sudah ada digunakan sebagai nama jalan di sebelah Hotel Pangeran di Riau ini. Nah, oleh karena itu ya Bung Arbi, saya pikir pada kesempatan yang akan datang, kita bisa mengekalkan nama seseorang melalui kegiatan. Nah, misalnya saja nantinya kita memberikan penghargaan ya anugerah Saryamin Ismail kepada sastrawan, kepada tokoh, pada siapa saja ya. Ya, kan tidak harus juga dengan uh, acara yang mewah atau gemerlapan ya. Dengan cara sederhana pun saya pikir anugerah-anugerah semacam ini kalau memang serius dan kriterianya juga memadai, yang terpilih juga memang tepat, maka dia akan mengangkat nama yang sebagai nama anugerah itu. Misalnya saja ya, Desember besok kita buat anugerah Saryamin Ismail untuk kategori A, B, C, dan sebagainya. Itu pandangan saya ya. Dan oleh karena itulah, tadi Bu Rizky sudah menyampaikan bahwasanya tentang karya ya. Tentang karya ini memang kalau dibaca, kalau tak untung maupun pengaruh keadaan, itu semacam percintaan. Percintaan karena perjodohan dari orang yang lebih berkuasa uh, dengan penderitaan bagi orang yang dicintai, yang mengharapkan cinta daripada Bung Masrul waktu itu. Nah, memang kok tidak ada bicara politik? Nah, ini kan pertanyaan. Sehingga Saryamin Ismail harus menggunakan nama samaran. Nama samaran itu dipergunakan untuk menghindari uh, pengawasan dari PID, Polisi Belanda. Masakan untuk cerita-cerita romans begitu juga diawasi. Kan tidak perlu nama samaran sebetulnya. Ini analisis awalnya demikian. Jadi di mana letak uh, cerita atau novelnya itu menyentuh sisi-sisi kekuasaan. Uh, Agaknya kan tidak ada. Tapi bisa jadi seperti tadi Bu Rizky katakan,
Di balik itu semuanya apakah ada interpretasi baru? Kalau tak untung itu juga mencerminkan lagak atau perilaku kekuasaan. Cuma sekarang kekuasaan itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk adat kah? Dalam bentuk orang tua yang otoriter dan lain sebagainya. Ini bisa jadi interpretasi baru. Sebagaimana ya yang ditulis oleh Buya Hamka, apakah tenggelamnya kapal Van der Wijk, ataukah di bawah lindungan Ka'bah dan lain sebagainya, yang merupakan reaksi terhadap praktek-praktek tradisi yang ada di masyarakat Minangkabau. Nah, itu mungkin catatan saya untuk ini ya. Moga-moga ini ada pandangan lain yang memperkaya kita punya pemahaman tentang novel dari Syahriamin Ismail ini. Saya itu aja dulu, Bung Johan. Ya, Pak Wisnu. Menarik Pak Wisnu. Bagaimana itulah ya. Mungkin berarti dengan adanya jalan Syahriamin Ismail tadi Pak ya, sudah ada bentuk pengabadian dari para pejabat atau para pemerintah Pak ya, untuk membuat nama. Setidaknya itu membuat ya namanya disebut-sebut terus gitu. Disebut-sebut. Saya mau kemana, saya ke jalan Syahriamin gitu. Dan di jalan, maaf Pak, saya mau tanya, di jalan itu apakah memang ada situs sejarahnya Selasih sendiri di jalan Syahriamin Ismail atau tidak ada hubungannya Pak di jalan itu? Nama jalan itu? Ya, apakah di sana pernah tempat tinggal Selasih atau bagaimana Pak? Itu sebab dia bersebelahan dengan nama Jalan Ibrahim Sattah. Ibrahim Sattah adalah penyair yang meninggal tahun 88 dalam usia 43 tahun. Dia lahir tahun 45. Jadi sangat muda betul. Cuma dia terkenal karena ya dalam mazhab puisi itu agak mirip dengan Sutarji Kalzum Bahri ya. Juga dia meledak-ledak, cara bacanya lain dan sebagainya. Nah, dia dapat nama itu. Jalannya itu di sebelah Pangeran juga, sebelah selatannya lah. Cuma kalau daerah situ agaknya tak ada kaitannya dengan domisili Ibrahim Sattah, termasuk dengan Syahriamin Ismail. Memang nama Jalan Syahriamin Ismail itu agak berdekatan dengan Jalan Cempeda. Tapi apakah ada hubungannya atau tidak, saya tak tahu persis lah ya. Nah, nama-nama penyair yang diabadikan tuh ada, misalnya Kompleks Seni Bandar Serai Idrus Tintin ya, gedungnya itu gedung olah seni Idrus Tintin ya. Nah, itu memang bangunan yang megah. Jadi nama Idrus Tintin selalu dikenal karena ada penamaan itu. Nah, oke lah. Kalau nama gedung dan sebagainya itu kita tak bisa, kita harus mempengaruhi orang lain. Tapi kalau anugerah, ya menurut saya dengan sederhana apapun, anugerah Syahriamin Ismail bisa kita lakukan sendiri. Siapa yang memberikan? Ya kita-kita ini, koalisi masyarakat seni yang tadi mengadakan acara ini. Dapat kita lakukan. Ya tentu saja dengan izin keluarga dia ya, keluarga Syahriamin Ismail ya, tentu Bu Tini Hadad dan lain sebagainya. Itu untuk kita gunakan mengenang Syahriamin Ismail dan juga untuk memberikan penghargaan pada dunia wanita misalnya, atau kepada penyair wanita dan sebagainya, tergantung konsepnya itu tadi. Saya kira itu tambahan ulasan saya. Berarti menarik Pak, ini ada juga di-share oleh Bang Arbi ini Pak, ada Jalan Syahriamin ya. Menarik sekali ini, fotonya juga sangat bagus dari bawah diambil Bang Arbi. Dan ya anugerah tadi Pak itu menarik juga itu. Jadi kita tidak perlulah mungkinnya tidak seribet kita membuat jalan atau menambahkan gedung. Anugerah yang kita izin ke keluarganya dan nanti kita coba cari dukungan kan main cari ya pokoknya akan sebagai rewardnya. Ini fokusnya benar Pak, tadi fokus kita fokuskan karena Selasih adalah penulis pejuang perempuan, kita naikkan lagi nama-nama siapa perempuan atau penulis perempuan lah karena memang di kita sendiri masih kekurangan lah dan selalu akan kurang mungkin kita dengan penulis perempuan gitu ya, kita terus hadirkan semangat perempuan.
Dan ya, baik teman-teman, ada lagi nggak yang ingin menanggapi kira-kira teman-teman terkait diskusi kita pada malam hari ini? Mungkin ada saya sapa, ada Kak Arini, ada Kak Dila, Kak Hayati mungkin, atau Mak Kun juga bisa bersuara. Halo Kumi, mana tuh? Atau Mak Kun hanya menyimak saja dulu. Oke, baik. Bagaimana Mak Kun, apakah ingin menanggapi Mak Kun untuk diskusi kita pada hari ini? Mungkin Mak Kun sendiri punya pengalaman dengan nama Selasih di berkesenian di Riau gitu Mak Kun. Halo? Saryamin gitu mungkin tidak seheboh yang lain lah gitu, mungkin Pak Usnu juga mengakui hal itu, dan ketika dia dirayakan di zamannya Tabrani mungkin saya termasuk orang yang belum terlibat karena beda generasi mungkin ya Pak waktu itu, nah kayak gitu belum seperti sekarang. Nah kalau saya melihat Saryamin ini dia pejuang gitu Pak, makanya dia mungkin termasuk orang yang diintip-intip oleh pemerintahan waktu itu gitu, karena kalau kita lihat penulis-penulis yang lain tidak, kenapa dia kemudian terseret sehingga pernah dipenjarakan dan segala macam, atau barangkali ketika dia tidak muncul di permukaan salah satunya mungkin dia dianggap pernah bersinggungan dengan kasus pidana seperti itu ya, sehingga dia kurang muncul ke depan. Tapi Saryamin yang hidup di masanya dan dia adalah seorang perempuan di masanya, jarang sekali perempuan di masanya tentunya ya yang menurut saya berani sehingga kejadian-kejadian di luar dugaan Saryamin sendiri itu terjadi pada dirinya gitu. Jadi kalau kita sekarang berjuanglah sekarang ini belum seujung kukunya Saryamin mungkin bagi kita hari ini dibandingkan dia di masa itu gitu. Jadi siapapun Saryamin, ketokohannya, keberaniannya, terlepas dari tulisan-tulisannya tentang percintaan, kalau tak untung segala macam, karena dia juga bicara gender, menurut saya juga dia adalah pejuang perempuan di masanya, berusaha memberontak dengan caranya begitu ya. Belum adat istiadat yang juga menjadi tantangan tersendiri, jadi sangat pelik bagi Saryamin ketika itu. Nah ini betul kata Pak Usnu, mungkin dia harus sering disebut-sebut ketika hari ini Pasaman muncul sebagai kantongnya literasi yang menurut saya hari ini itu lebih dari yang lain gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi hal-hal baru, pelajaran-pelajaran baru kita tentang Saryamin. Mungkin hari ini Saryamin, mungkin setelah Saryamin kita tak tahu siapa lagi. Yang jelas saya pribadi Pak ingin berterima kasih kepada Ustadz Arbi. Memang Riau sangat beruntung Pak. Dia sangat beruntung dengan apa yang dilakukan oleh Arbi Tanjung hari ini. Gitu. Mungkin itu saja tanggapan dari saya Pak Husnu. Mungkin kapan-kapan bisa kita diskusikan secara terbuka di Riau ya Pak. Tentang betul. Saryamin. Kita hadirkan pula penelitinya misalnya gitu ya, tapi entah kapannya lah gitu ya. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih Mak Kuni. Menarik sekali pendapatnya, pengalamannya ya. Tentu nanti kita kolaborasi kita usahakan nantinya bagaimana acara atau peringatan Selasih ini berkesan lah minimal di mata-mata penulis, penikmat atau seniman baik di Sumatera Barat, di Riau atau di Indonesia. Ini ada juga di chat yang ingin bertanya dari Kak Dila. Mohon maaf tidak bisa mengetik kamera. Katanya, selamat malam Pak Usnu, apa boleh berbagi cerita tentang perjalanan Saryamin saat menjadi anggota DPRD di Riau tahun 47-49 Pak. Terima kasih Pak Usnu. Mungkin ada Pak siasat-siasat Selasih atau ide-ide Selasih selama beliau menduduki kursi DPRD Riau gitu Pak. Apakah ada dampak-dampaknya yang akhirnya
memperubah kondisi gitu sampai hari ini di Riau. Silakan Pak Usni. Iya, ketika saya membaca catatan beliau itu pernah jadi anggota DPRD Riau, mari kita perhatikan sejarah pemerintahannya itu ya. Jadi pada tahun 47 kita baru merdeka. Yang ada adalah sebetulnya Komite Nasional. Komite Nasional itu awalnya hanya pembantu presiden, lalu berubah menjadi parlemen. Ya. Nah, jadi parlemen, tapi namanya Komite Nasional. Nah, di Riau pun juga dibentuk, tapi bukan Provinsi Riau, sebab Provinsi Riau itu baru lahir 58, 57 atau 58 lah. Ya, misah dari Sumatera Tengah. Sumatera Tengah itu eh kan ibu kotanya di Bukit Tinggi waktu itu ya. Lalu dengan Kongres Rakyat Riau tahun 55 minta supaya Riau ini jadi provinsi sendiri dan nanti kemudian bisa terwujud tahun 57. Jadi baru pada waktu itulah ada DPRD Riau. Jadi sebelumnya itu adalah Komite Nasional. Komite Nasional yang merupakan perubahan dari pembantu presiden menjadi parlemen. Nah, di Riau itu pada tahun 47 statusnya kan baru residen. Residen artinya Komite Nasional tingkat residen. Memang residensi Riau itu ada 4 kabupaten, termasuklah Kepulauan Riau itu satu kabupaten sendiri. Nah, oleh karena itu status daripada Sariman Ismail, apalagi hanya 1 tahun pada masa pergolakan, itu memang terasa sangat minimal ya. Karena di mana-mana yang lebih penting adalah eksekutifnya. Sedangkan daerah, perwakilan daerah dalam hati Komite Nasional Daerah itu semacam memobilisasi rakyat banyak supaya punya wakil-wakil di level daerah. Oleh karena itulah saya menduga ya karena bacaan atau sejarah tentang Komite Nasional di Riau belum banyak, dugaan saya baru dugaan saya. Maka mereka itu paling tidak memenuhi syarat ada eksekutif, ada legislatif, yaitu Komite Nasional Daerah. Jadi kalau ditanya lebih jauh peranan individu mereka, memang perlu. Saya tidak mengatakan tidak ada. Paling tidak sebagai anggota Komite Nasional, dia menggembar-gemborkan tentang eksistensi Indonesia yang baru lahir. Ya baru lahir. Ya karena sampai tahun 49 kita itu dihantam terus-menerus oleh Belanda. Nah, sehingga pemerintahan Indonesia ya memang pemerintahan perjuangan belum stabil sebagai biasanya pemerintahan yang harus berjuang untuk eksistensi pemerintahannya. Maka adanya Komite Nasional Daerah paling tidak untuk memobilisir rakyat banyak agar bersatu melawan penjajah. Tapi minimalnya demikian. Karena konstruksi Komite Nasional itu pada tahun 47 itu dengan situasi negara kita yang masih diragukan eksistensinya karena Belanda masuk itu. Maka mau tak mau harus diorganisir, dimobilisir rakyat banyak agar sadar bahwa Indonesia itu sudah merdeka dan harus kita pertahankan. Itulah paling tidak tugas utama daripada Komite Nasional pada masa itu ya 47, 48 sampai 49 itu masa-masa kita akan tetap menjadi negara atau tidak begitu ya. Saya kira itu jawaban saya secara umum ya karena fungsi-fungsi lembaga pada waktu itu ya begitulah dia. Terima kasih, Bung Yohan. Ya, terima kasih Pak Usnu. Berarti tentulah karena memang juga keadaan Pak ya pada zaman itu lebih dominan eksekutif mungkin ya yang berpengaruh kepada masyarakat. Tapi tentu
ada tentunya sedikit banyaknya nanti bagaimana kalau kita kaji-kaji ulang bagaimana Selasih akhirnya memberikan dampak, tidak pun sebagai anggota parlemen, dia tetap sebagai seniman, seorang seniman yang terus berkarya di Riau. Selanjutnya mungkin kita coba minta pendapat teman-teman lagi, mungkin dari Komunitas Riau Sastra boleh? Kira-kira dari Komunitas Riau Sastra bagaimana pendapatnya terhadap Selasih atau diskusi kita pada nomor ini? Silakan. Siap, Bang. Tes, masuk Bang, suaranya Bang. Halo? Oke, aman Bang. Aman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Zahar dari Riau Sastra. Salam hormat kepada Pak Usnu sebagai moderator, sebagai narasumber, Bang Arbi, Bang Johan, dan kawan-kawan yang lain. Riau Sastra turut mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini sebagai bagian dari upaya untuk mengenalkan dan menghidupkan kembali tokoh-tokoh yang pernah tumbuh dan berkarya di Riau. Ini sebuah kebetulan atau tidak ini, sebagai informasi mungkin ya. Salah satu program kami yang kami ajukan dalam proposal pendanaan Indonesia Raya, Dana Indonesia Raya tahun ini adalah Saryamin Ismail dalam bentuk residensi Saryamin Ismail dalam konsep menyusuri jejak sastrawan perempuan. Jadi rencananya melalui program ini kami ingin menggali lebih jauh tentang kehidupan, karya, pemikiran, serta jejak kepengarangan Saryamin Ismail sebagai salah satu tokoh penting sastra Indonesia yang mungkin yang memiliki keterikatan kuat dengan Riau. Mudah-mudahan proposal ini mendapatkan kesempatan untuk didukung dan dapat terlaksana. Jadi nanti jika nantinya proposal ini lolos dan berjalan, kami dari Riau Sastra berharap dapat membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan kawan-kawan dalam kegiatan ini, sehingga upaya-upaya yang kita untuk mengenalkan kembali sosok Saryamin Ismail dan karyanya dapat kita lakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan. Mungkin itu Bang yang ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semoga tahun ini proposal yang kami ajukan yang salah satu programnya adalah residensi tentang Saryamin Ismail lolos tahun ini. Ada Betul, Bang. orang di sini yang awal. Terima kasih. Terima kasih Bang dari Komunitas Riau Sastra. Ya, semoga tembus proposal Indonesia Rayanya gitu. Untuk program Selasih kita sangat senang gitu, ada banyak komunitas yang perhatian dengan Selasih tentunya. Dan nanti semoga nanti ada juga yang dari daerah-daerah lain, nanti dari Pasaman, dari Riau atau Jakarta, mana tahu kan juga dari keluarga Selasihnya nanti ingin mengingat-ingatkan Selasih gitu di generasi sekarang. Ya teman-teman, ada lagi kira-kira teman-teman yang ingin menanggapi? Kita masih punya sekitar setengah jam lagi. Ya, Bang. Assalamualaikum. Bu Mulyati ya? Iya. Ya, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Usnu, Kak Kurni, Bang Arti, ada Ubay juga dari Padang Panjang, Bang Azhar. Assalamualaikum semuanya. Di sini saya melihat Selasih ini sudah mulai hilang di antara generasi muda gitu. Mungkin karena pelajaran sejarah hilang, saya tuh di dalam bahasa Indonesia, kalau dulu mungkin saya waktu SD itu kalau tak untung itu menjadi buku bacaan wajib lah di sekolah-sekolah. Tapi kalau sekarang kita lihat itu tuh sudah mulai tidak ada kita temukan di sekolah. Yang penting terbitan balai pustaka zaman dahulu tuh kan udah mulai langka ya di beberapa perpustakaan itu, apalagi sekolah-sekolah. Nah, kisah-kisah yang disajikan itu kan sederhana, menarik gitu. Jadi mudah dipahami. Kayaknya perlu juga lah pemerintah nanti
menggandakan buku-buku lama sehingga dibagi ke beberapa perpustakaan gitu. Terutama sekolah, karena sekolah itu kalau tidak ada perpustakaan maka sekolah itu kayaknya tidak punya rumah untuk berpikir. Kalau hanya sekedar dari guru. Jadi kalau siswa menggali pengetahuannya dari buku itu kan lebih bermakna bagi dia sendiri. Nah, mungkin nanti Bang Azhar tadi kan mengajukan nih Indonesiananya, moga-moga nantilah jebol, jadi bisalah buku-buku itu kita usulkan ke Perpusnas untuk dicetak kembali, jadi disebar ke beberapa perpustakaan, apalagi untuk Riau dan Sumbar, karena kan Selasi ini dia kan lahirnya Syariamin ya Ibu, Syariamin ini lahirnya kan di Pasaman, kayaknya karena memang kampungnya Bang Arbi nih. Jadi kisah-kisah dia itu antara kemelayuannya itu memang luar biasa gitu. Apalagi kisah hidup orang-orang Melayu bagaimana perempuan tangguhnya di zaman itu. Itu menjadi inspirasi bagi generasi muda. Jadi kalau memang tadi teman-teman kayak Kak Kuni bilang kita buat kayak apa ya? Bincang tentang siapa sih sosok Selasi ini kayaknya juga penting. Apalagi Bang Arbi tadi cerita dengan SMA 1 Pekanbaru gitu. Itu keren Bang. Insya Allah siap hadirlah ke sana. Karena apa ya, generasi muda sekarang kayaknya tokoh-tokoh seperti itu sudah tidak mengenal. Taunya saat ini yang tren itu mungkin generasinya dia JSK Iren ya. JSK Irennya diangkat. Padahal banyak lagi penulis-penulis lain yang dulu memang kisah yang dia tulis itu betul-betul menginspirasi kita. Karena ada perubahan yang luar biasa ketika kita membaca kisah-kisah mereka. Mungkin itu saja Bang Johan, Pak Usnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mulyati. Ya, tadi saya highlight menarik gitu Bu. Semoga nanti Balai Pustaka atau Perpusnas atau siapapun lah bisa menggandakan kembali atau kita ulang kembali ya Bu ya karya-karya Selasi. Karena saya sendiri dari membaca Selasi sangat kesulitan mencari karya-karya Selasi gitu. Ke toko buku konvensional tidak ada, atau di toko buku bekas di Bandung juga kita nggak menemukan gitu ya karya-karya dari Selasi. Dan iya benar-benar Bang. Jadi itu kayak ya kan itu belum menjadi public domain lah ya. Kalau dia sudah jadi public domain sudah 70 tahun setelah wafat Selasi, bisa lah kita gandakan secara bebas gitu. Tapi kan ini masih 30 tahun lah ya. Kurang 30 tahun setelah Selasi wafat. Jadi kita masih perlu izin, perlu proses administrasi yang begitu tentunya sangat panjang nantinya ya untuk menggandakan karya Selasi. Ya semoga nanti adalah dengan acara kita ini, dengan teman-teman kita ini terpantik nanti sampai ke Balai Pustaka, dan Balai Pustaka di sela-sela Balai Pustaka menerbitkan ulang karya-karya Mara Rusli, karya-karya yang lain-lainnya gitu. Nanti mungkin Balai Pustaka tertarik untuk mendistribusi ulang karya Selasi. Kurang-kurangnya kalau tak untung saja. Nah, begitu Ibu ya. Ya baik, ini ada lagi dari Bang Arbi, mungkin ingin menambahkan, silakan Bang Arbi. Baik, makasih Tio. Pertama saya mau menanggapi dari Bang Azhar dari Riau Sastra dan Bu Mulyati. Terima kasih sudah apresiasi pada malam hari ini dalam program Baca Selasi, Musim Mekar Selasi. Bang Azhar, kami mendoakan mudah-mudahan proposal pengajuan presidensi tentang Syariaminnya bisa lulus. Kemudian tentu kami program Membaca Selasi membentangkan tangan persahabatan selebar-lebarnya untuk pengetahuan dan nilai-nilai terkait dengan Selasi. Artinya secara teknis kolaborasi yang memungkinkan dan membutuhkan energi kami dari tim Selasi tentu sangat terbuka sekali untuk hal itu, karena memang apa yang Bang Azhar dan kawan-kawan ajukan ada harapan kami mudah-mudahan lulus. Nah, kemudian saya ingin tambahkan juga bahwa
program membaca selasi ini bagi kita di kawan-kawan, ini adalah kerja sampai kiamat. Selagi masih panjang umur kami di membaca selasi, yang namanya selasi tidak akan berhenti kami cari, kami rekam, kami catat, kami kumpulkan, kami rekam, kami catat, kami tafsirkan, kami bagikan pengetahuan dan nilai-nilainya. Nah, lalu untuk Bu Mulyati Umar, sudah lama juga kita tidak bertemu. Saya juga terima kasih. Mudah-mudahan di bulan Desember ini bisa terwujud. Tahun lalu itu sudah kita rancang juga sama Pak Usnu, ancang-ancang, tapi kita Sumatera ada bencana ekologis November ya, sampai kita tahun kan. Nah, mudah-mudahan di Desember 2026 ini ada aktivitas sederhana yang kecil-kecil yang nggak mesti wah juga ya. Mudah-mudahan Riau Sastra juga nanti terlibat. Kita sama-sama bincangin selasi mengkhidmati selasi ini di haulnya beliau, ya mungkin saja ziarah makam, ada bincang, ada diskusi karya, ada mungkin apresiasi karya atau tampilan pertunjukan kecil aja dari kita untuk kita, tapi semuanya all about selasi gitu. Nah, kemudian untuk Bu Mulyati, ya benar, nanti harapan saya lebih ke anak sekolah memang. Mudah-mudahan kita nanti bisa dan anak sekolah sebagai pelaku utama juga, sebab saya informasikan kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, insya Allah di hari lahir selasi, hari Jumat depan, kami dari tim membaca selasi mengundang kawan-kawan yang punya waktu. Kita akan ada perayaan hari jadi selasi di SMA Negeri 1 Padang Panjang, atau dulu namanya Menyes Normal School, MNS, tempat selasi bersekolah 1921-1925. Kegiatannya pertama mengenalkan selasi, dan kalau tahu untungnya, lalu kita ada doa untuk selasi, lalu ada baca puisi karya selasi dan musikalisasi puisi karya selasi. Waktunya durasinya cuma 3 jam, tidak panjang-panjang, tidak pakai panggung-panggung gede, tapi merefleksi kembali kehadiran selasi dalam bentuk nilai-nilai dan perjuangan-perjuangannya. Jadi oleh karena itu, mungkin saja nanti di bulan Desember kita di tempat kematiannya. Kalau ini di tempat kelahirannya, nanti kita coba haulnya di Pekanbaru. Kemarin saya kontak dengan keluarga, rencana saya kita juga akan ke rumah keluarganya di Rawamangun dan Jalan Cempedak. Mudah-mudahan kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini nanti bisa sama-sama menghadirinya. Dan di tanggal 30, oh ya, saya ingatkan juga, di tanggal 30, mari sama-sama kita lebih dekat kenal selasi. Kita akan undang anak kandung selasi dan cucu kandungnya diskusi malam Zoom di tanggal 30 Juli. Ya, iklan ini sih, Tio. Terima kasih Bang Arfi. Semoga diaminkan doa-doa dan harapan Bang Arfi tadi. Baik teman-teman semuanya. Apa ada lagi yang ingin menambahkan dari teman-teman? Coba saya Pak Johan. Silakan Pak Usnu. Ya. Jadi menyambut kawan-kawan tadi ya, usul maupun harapan. Itu yang pertama, memang kita perlu diterbitkan kembali kalau tak untung atau pengaruh keadaan atau yang lain. Itu kalau bisa kita usulkan saja
kepada Balai Pustaka untuk menerbitkan kembali. Sebab saya lihat beberapa penerbitan dari Balai Pustaka itu memang mengulang balik sejumlah buku-buku yang lama yang dianggap perlu diketahui. Yang kedua, memang ada jalur juga yang pernah dikemukakan oleh Denny JA, Ketua Satu Pena. Memang nama Denny JA ini agak kontroversi, tapi saya lihat begini, dia punya program menerbitkan 100 buku-buku lama. Nah, ini ya, mungkin di sini ada peluang. Nah, mungkin kita berkolaborasi menyurati mereka-mereka itu. Satu, Balai Pustaka, kedua, Denny JA, ya, Ketua Satu Pena. Karena dia punya program dan punya dana untuk itu masalahnya. Nah, sementara itu, yang ketiga adalah tadi sudah saya sarankan, kalau bisa Bung Arbi Tanjung sebagai ketua kolaborasi ini membisikkan kepada keluarga Sahrieman Ismail besok itu bisakah nama Sahrieman Ismail itu dipergunakan untuk nama penganugerahan khusus karya-karya sastra perempuan misalnya atau apa yang kita mau. Nah, kita minta izin lebih dulu pada keluarga. Saya beri contoh begini Bung Johan dan kawan-kawan. Di Riau itu ada tokoh yang mengantarkan Riau ini menjadi provinsi. Ya, salah satu itu namanya Ma'rifat Marjani. Ya, Ma'rifat Marjani. Nah, itu tokoh anggota DPRD, anggota DPR dari Sumatera Tengah, asal dari Riau. Nah, itu kami gunakan, kami minta izin ke keluarganya. Kami Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara ingin memberi gelar anugerah kepada anggota-anggota APHTN dengan nama Anugerah Ma'rifat Marjani, khusus untuk mereka-mereka yang mempunyai karya dalam bidang hukum tata negara. Kami menginginkan nama itu, Ma'rifat Marjani. Dan alhamdulillah, beliau kasihkan. Karena kita tidak ada tujuan komersil ya. Kepada anggota APHTN setiap tahun atau setiap 4 tahun sekali yang punya karya diberikan anugerah Ma'rifat Marjani. Dan oke itu ya. Nah, ini maksud saya memberikan contoh ini, moga-moga dengan memberikan anugerah Sahrieman Ismail, entah setiap haulnya atau setiap hari kelahirannya, nama ini akan selalu kita kenang, selalu hidup dia di kalangan generasi muda. Nanti kita sasar yang menerima penghargaan itu misalnya dari generasi muda, anak-anak SMA dan sebagainya dengan kategori tertentu. Nah, inilah cara menghidupkan ya, cara menghidupkan nama Sahrieman Ismail, karya-karyanya maupun spirit perjuangannya. Saya kira itu moga-moga malam ini malam berkah kita bisa memfollow up. Dan anugerah itu nantinya kita setujui saja, misalnya dari kawan-kawan seniman Riau ingin memberikan penghargaan, ya boleh. Kawan-kawan dari Sumatera Barat memberikan penghargaan juga boleh. Dan seterusnya, sehingga rupanya di setiap provinsi ada anugerah Sahrieman Ismail misalnya. Itu luar biasa itu. Dan seterusnya. Saya kira gitu Bung Johan, moga-moga bisa kita realisasi. Berlindung ke tangan-tangan PNS Pak Usnu. Untuk itu kita membuka peluang selebar-lebarnya Pak ya, dukungan-dukungan dari teman-teman seniman atau komunitas yang bersama kita bangun Sahrieman Ismail. Ini selanjutnya sepertinya dari Bang Ubaidillah sudah pengen berbicara, sepertinya ini sudah on cam. Enggak ya? Sinyalnya kayak Johan, saya mau ngomong nih, enggak ya? Sedikit-sedikit saja Bang Ubay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Usnu sudah berkenan hadir dan berbagi ya di Mekar Selasi yang hari ini musim Mekar Selasi ya. Kiranya tadi Ubay ingin
mungkin menyikapi, menambahkan atau apalah sekiranya bahasanya ya. Lebih kepada sebenarnya hari ini kan kalau tadi kita ingin memberlakukan atau menerbitkan ulang karya-karya Selasi itu kan dari Balai Pustaka, tentu kiranya bisa, tapi itu tidak hanya dari atau rekomendasi dari kawan-kawan membaca Selasi. Tapi bagaimana sebenarnya ini sebagai kesadaran atau sebagai pengetahuan untuk sekolah-sekolah dan pemerintah itu setiap tahun melakukan perbelanjaan buku di e-katalog. Apakah kiranya mereka menyadari, terutama di Riau, kemudian di Padang Panjang, mereka menyadari atau mencoba meminta kepada berbagai macam penerbit Gramedia misalnya, adakah karya Selasi? Adakah karya Selasi misalnya? Ketika itu kan, ketika Gramedia selalu mendengar kata Selasi, maka itu akan terjadi untuk mencetak ulang. Bisa saja tidak Balai Pustaka, tapi Gramedia. Karena mereka pasti punya koneksi yang ketika itu ada 30 sampai 50 tahun atau keluarga meminta untuk menarik dari Balai Pustaka dan menerbitkan ke Gramedia seperti berbagai macam karya-karya yang pada akhirnya dia terasa modern, kan begitu tuh. Terasa modern. Itu satu dari pemerintah. Apakah pemerintah melakukan koneksivitas itu? Yang kedua dari sekolah. Sekolah itu punya dana BOS. Dana BOS yang hampir setiap tahun melakukan pemenuhan baik itu buku maupun apapun yang ada ATK dan sebagainya penyebutannya. Tapi kenapa pada akhirnya mayoritas setelah tahu adanya Selasi tidak melakukan pencarian itu. Jadi ketika pemerintah melakukan pertanyaan melalui perpustakaan daerahnya, kemudian sekolah melakukan pertanyaan yang sama, komunitas melakukan pertanyaan yang sama, maka sebenarnya kita tidak butuh dukungan yang lain. Maka seluruh penerbit siap untuk menerbitkannya. Maka itu terjadi. Tapi hari ini kan kita sedang merintis dan merangkak bagaimana dengan adanya membaca Selasi, kita membuka sama-sama pengetahuan dan nilai-nilai Selasi. Seberapa penting sebenarnya Selasi bagi nilai-nilai dan pengetahuan anak muda hari ini. Sehingga apakah sama-sama kita butuh membaca Kalau Tak Untung? Apakah sama-sama kita butuh membaca Pengaruh Keadaan? Apakah kita sama-sama butuh membaca karya-karya Selasi, puisi-puisi Selasi yang ada sekitar 15 sampai 25 puisi itu? Sekiranya kita sama-sama membutuhkan, yuk sama-sama kita meramaikan ke Gramedia, meramaikan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Di manakah kami bisa mendapatkan buku Selasi? Ketika itu terjadi, maka jangankan Balai Pustaka, Gramedia juga berkenan itu untuk mengambil alih. Kiranya itu satu yang sehingga kita tidak butuh semacam uluran tangan orang-orang yang secara jujur, Ubay secara jujur, Pak Usnu dan seluruh audiens yang memungkinkan ada di sini, sebenarnya secara jujur kita tidak ingin program membaca Selasi itu semacam dibantu secara campur tangan yang ujungnya adalah mereka butuh popularitas dan butuh nama-nama mereka yang tersanjung. Sebenarnya kita merangkaknya dengan sendiri sehingga yuk sama-sama kita dorong sama-sama bagaimana gerakan ini menjadi gerakan yang masif, gerakan yang pengetahuan dan nilai-nilai, bukan gerakan yang aku membantu sekian puluh juta kemudian namaku muncul ya, fotoku dipajang ya, hal-hal itu yang kita tidak ingin sebenarnya. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini Bapak berkenan untuk berbagi dan semoga kita kiranya kalaulah semuanya kita bertanya di mana mendapatkan bukunya, pasti banyak orang yang merasa oh iya juga ya, maka akhirnya terjadilah penerbitan buku Selasi secara masif di berbagai macam karya-karyanya. Kiranya itu Tio. Terima kasih Johan Arda. Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak bila ada salah kata. Ya. Menarik Bang Ubay. Bang Ubay punya mungkin mau melihat pasar ya. Daripada kita ajukan kita kasih proposal bagaimana kalau kita buat pasar itu sendiri kan. Dan akhirnya para penerbit ini yang tentu melihat pasar dulu dia tertarik rebutan. Oh beda deh. Para pasar lagi rame-ramenya ini dibicarakan Selasi. Mereka bekerja sendiri otomatis gitu. Jadi kita dapat akhirnya akses untuk karya Selasi gitu.
Ya mungkin ya sebelumnya ada kayak karya Anafis kan yang akhirnya diterbitkan Gramedia, Provinsi Lo Kami. Benar. Nah, seperti itu. Iya. Ya. Akhirnya kan dia dengan desain yang modern ya. Betul Bang. Jadi kayak ya mungkin Gramedia melihat kemarin kan banyak perayaan Anafis gitu kan. Terus akhirnya kayaknya sebanyak nih pasar yang lagi tertarik, apalagi di Sumatera Barat di kampungnya sendiri. Di chat banyak Johan. Sorry Johan, di chat ada banyak tulisan kelihatannya. Di chat. Maaf Bu. Di bagian mana Bu? Maaf Bu. Di terakhir ada dari Pak Wisnu. Iya. Oh yang Ini dari Hayati ya, maaf. Hayati Latif. Ini saya bacakan Pak ya. Ya. Sebagai orang yang pernah mewawancari Ibu Selasih, sejauh mana wawancara Bapak dengan Ibu Selasih? Apakah itu hanya seputar literasi dan kepenulisan Ibu Selasih, atau ada hal lain yang Bapak tangkap seperti kiprah dan pemikiran Ibu Selasih sebagai pejuang keperempuanan? Gitu Pak. Boleh ditanggapi Bapak? Iya. Di situ saya jawab. Saya minta nomor HP WA Bu Hayati untuk saya kirim foto artikel itu. Nah, satu itu ya. Nanti kalau mau dibaca lengkapnya demikian. Tapi yang intinya adalah wawancara itu memang berkisar seperti tadi sudah saya bicarakan. Nah, ada satu hal lagi yang sebetulnya harapan tak kesampaian dari Bu Saryaman Ismail, yaitu dia punya artikel atau novel itu dikirimkan ke Balai Pustaka. Tapi karena ejaannya masih ejaan lama, Balai Pustaka tak mau terbitkan. Lalu ada seorang dosen mungkin dari Cirebon bersedia membantu Bu Saryaman Ismail untuk diubah suai ejaannya itu. Namun sampai saat waktu saya berbicara dengan Bu Saryaman Ismail, wawancara, artikel itu tak kunjung tiba, tak kunjung diselesaikan oleh Balai Pustaka. Sehingga dia agak kecewa juga pada waktu itu. Kemudian ada hal-hal lain juga, seperti pertanyaan apakah Sultan Takdir Ali Shahbana layak untuk diusulkan penerima hadiah Nobel itu misalnya ya. Ya pertanyaan walaupun agak iseng juga waktu itu ya, tapi dijawab dengan senyum-senyum saja oleh Bu Saryaman Ismail. Ada hal lain lagi yang kami juga belum puas sebetulnya dengan jawaban Bu Saryaman Ismail ya. Yaitu berkenaan dengan tadi sudah saya sebutkan berkaitan dengan politik dan politik yang tak semuanya bisa dijawab dengan memuaskan oleh Bu Saryaman Ismail, termasuk juga berkenaan dengan penahanannya yang tadi disebutkan beberapa dokumen saya baca 3 tahun ya. Padahal PRRI itu dengan amnesti dari Bung Karno memberikan pengampunan kepada mereka yang mau kembali ke negara kesatuan, sudah mengeluarkan kepres tentang amnesti. Tapi bagaimana realisasi di lapangan kok Bu Saryaman Ismail masih juga ditahan sampai tahun 62 kalau tidak salah bacaan itu. Nah ini bagi saya juga masih misteri ya, misteri tentang 3 tahun itu ya. Nah, apalagi kaitannya hanya dengan suaminya, bukan dengan karya-karya Saryaman Ismail. Tapi ya begitulah dia penguasa ya, walaupun bukan orang yang berbuat, istrinya dan sebagainya itu dihukum juga. Ya sebenarnya yang berbuat itu kan katakanlah suaminya Pak Ismail. Nah, tetapi yang kena juga istrinya yaitu Saryaman Ismail. Itu saya kira tambahan untuk Bu Hanafi Hayati Latif. Terima kasih. Ya mungkin nanti Bu Hayati boleh share gitu nomor WA-nya dikirimin oleh Pak Usnu, nanti artikelnya Pak Usnu ya. Ya. Untuk membaca lebih lengkapnya sumbernya langsung gitu Pak Hayati. Baik, ini sepertinya ada dari Bang Arbi ingin menambahkan sedikit lagi. Silakan Bang Arbi. Masih ada dong. Masih.
Ya, terima kasih Tio. Saya tertarik tadi soal bagaimana kita mendorong agar mudah mengakses karya-karya Selassie yang lama itu, terutama yang terbit tahun 33 dan tahun 37, yaitu Kalau Tak Untung dan Pengaruh Keadaan. Sekali lagi kepada teman-teman yang hadir pada malam hari ini, saya sampaikan bahwa kerja program membaca Selassie ini memang kerja bertenang-tenang, memang kerja perlahan-lahan, karena memang ada strategi dan siasat yang memang perlu tingkat kehati-hatian yang akan dipilih. Artinya, masukan-masukan dari teman-teman dan kawan-kawan semuanya, saran-saran tentu kita pertimbangkan. Nah, termasuk untuk penerbitan buku. Karena saya dan kawan-kawan tim membaca Selassie juga sudah menyiapkan strategi sebagaimana yang disampaikan oleh Ubaidillah Ansori tadi, karena Ubay bagian dari tim membaca Selassie juga. Karena sebab terutama yang pertama yang perlu kita surati tentu Balai Pustaka. Tidak serta-merta kita bisa mengambil hak Balai Pustaka, tapi kerja mendorong arti penting buku Selassie itu diterbitkan ulang, itu yang sebenarnya kerja kita bersama. Mungkin tadi teknis Ubay sudah menyampaikan gimana kalau perpustakaan daerah di kita terutama Riau ya, Riau dan Sumatera Barat bersama-sama menyurati atau membuat pernyataan. Yang kedua dari membaca Selassie sendiri kemudian dari menyurati Balai Pustaka juga. Artinya dengan begitu kerja arti penting Selassie juga menjadi sebuah kesaksian, menjadi kesaksian zaman bahwa ini berangkat dari bottom up gitu, memang berangkat dari bawah ke atas. Kemudian kalaupun ada tangan-tangan baik, orang yang ingin membantu kerja-kerja dari membaca Selassie ini, tentu di kita berterima kasih tangan-tangan baik itu. Namun belum tentu serta-merta tangan-tangan baik itu kita kunyah begitu saja. Sebab kita juga ingin menjadikan sikap dan tindakan Selassie adalah sebagai role model juga. Seorang perempuan yang tegas, yang berjelas-jelas terhadap apa yang dia yakini. Jadi Pak Usnu dan kawan-kawan Riau tentu dan kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini, kami tim membaca Selassie sangat merasa beruntung pada malam hari ini, saran-saran dan masukan, termasuk penghargaan-penghargaan, tawaran-tawaran bentuk penghargaan yang akan diberikan, pencetakan buku dan lain-lainnya. Oleh karena itu, pada malam hari ini menjadi sangat berarti bagi saya diskusi pada malam hari ini, masukan-masukan dan tanggapan-tanggapan yang ada. Mungkin itu dari saya, Tio, menanggapi saja juga. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik Bang Masih ada Arbi. yang terlewat sepertinya satu lagi di atas itu, Tio. Baik, bentar. Chat. Chat dari Kak Dila ya, Bu ya. Ya, kelihatannya ada satu lagi ya. Kak Satu Dila, atau dua lagi. Kak Dila kalau nggak salah tadi udah juga kita sampaikan ya tentang perjalanan Ibu Selassie selama menjadi anggota DPRD. Sudah kita bahas, kita berani juga sudah. Mungkin yang terakhir ini yang dari Ibu ya, saya bacakan Ibu ya. Saya enggak, saya udah. Udah Bu ya. Oh, ini hanya menanggapi Bu ya. Ya, Bu Rizky menanggapi mungkin kalau istri diseret karena aktivitas politik suami itu bukan tak mungkin karena itu merupakan perjuangan daerah.
dan itu adalah bentuk representasi pemerintah saat itu menyeret-nyeret orang tak bersalah. Kalau sekarang itu kayak Korea Utara loh ya, yang salah anaknya orang keluarganya kena semua. Baik, tadi Bang Albi tadi menarik, kita tentu membaca selasih tetap konsisten walaupun kita merangkak-rangkak begitu teman-teman, kita pelan-pelan. Ya semoga nanti tabungan-tabungan ide, tabungan-tabungan pendapat, dukungan dari pemateri kita, teman-teman yang hadir itu bisa nanti kita hasilkan adalah hal-hal besar lah, atau mungkin hal-hal berkesan nanti untuknya, pertama untuk Ibu Selasi sendiri, yang kedua nanti untuk para penikmat sastra di Indonesia. Dan ya walaupun kita belum ada dana Indonesia Rayanya, tapi kita mungkin memanfaatkan ya Bang Arbi, ya dana Indonesia Pusaka kita, Indonesia pusakanya Bang Arbi, pusakanya juga pusaka teman-teman lain gitu. Ya, dan itu nanti Pak Johan, Pak Johan, ini ada catatan Bu Rezeki ini, ya. Saya ingin kasih komen sedikit ya. Boleh Pak. Boleh. Maaf Pak, nanti mungkin kita nanti sekaligus closing statement nanti Pak, boleh Pak ya? Karena kita juga ingin sudah hampir 2 jam kita berdiskusi, nanti boleh ditanggapi Bapak, dan nanti saya izin untuk mohon untuk tambahkan closing statement atau penutup dari Bapak sendiri terhadap diskusi kita malam hari ini gitu. Boleh Pak, silakan Pak ditanggapi dan nanti ditambahin dengan closing statement. Silakan Pak. Baik. Khusus tentang PRRI ya, ini kan pergolakan itu cetusnya di Sumatera Barat, tetapi itu beriringan juga dengan perjuangan Riau untuk menjadi provinsi sendiri. Dan memang tahun 57 Riau dibentuk melalui Perpu gitu menjadi provinsi, 58 berarti menjadi undang-undang. Nah sekarang posisi Selasih dan Ismail itu berada di Riau. Di Riau, di Pekanbaru itu memang ada tokoh-tokoh yang pro PRRI. Makanya ibu kota provinsi Riau pertama kali bukan di Pekanbaru. Karena Pekanbaru pengaruh dari PRRI ada. Nah, maka ibu kotanya berada di Tanjung Pinang. Nah setelah aman nantinya barulah ibu kota itu pindah ke Pekanbaru. Nah sekarang persoalannya di Riau ini apakah termasuk juga ya Bu Saryamin bersama Pak Ismail itu masuk kelompok-kelompok yang membantu PRRI. Sebab salah satu hambatan dari pembentukan Provinsi Riau pada waktu itu adalah beriringan dengan pergolakan di Sumatera Barat, sehingga agak pro kontra juga lah berdirinya Provinsi Riau pada waktu itu, walaupun akhirnya dimenangkan berdirinya Provinsi Riau. Nah itu catatan saya khusus tentang kemungkinan itu ya, walaupun ini memerlukan kajian lebih lanjut. Saya kira itu aja. Moga-moga pertemuan ini bermanfaat, dan saya kira kita masih punya agenda yang luas, yang lebih banyak dalam rangka mencapai tujuan kita, yaitu sosialisasi, pengenalan, dan mengambil spirit yang agung dari Saryamin Ismail. Oleh karena itu bagaimanapun webinar ini, Zoom meeting ini berguna untuk langkah kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dari kami Pak Usno, dari tim Memecah Selasih, sudah berkenan hadir memberikan pendapatnya, memberikan gagasannya Pak ya. Jadi kita juga sedikit terbuka gitu Pak, tentang Selasih, peluang-peluang ke depannya gitu dari kita semua ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih juga sudah hadir, sudah menyempatkan waktunya, sudah setia kepada kami gitu. Mohon maaf kami tidak bisa memberikan apapun atas kesediaan teman-teman, tapi bagi kami itu adalah bentuk cinta yang besar teman-teman semua kepada kita, kepada Selasih. Oke teman-teman, mungkin sebelum kita akhiri Zoom kita pada malam hari ini, kebetulan kita sudah juga hampir jam 10 ya.
Jadi kita tidak ingin juga berlarut Pak Usnu, kita biarlah singkat tapi dia padat gitu Pak ya. Ikan cepat, ikan Ya. bagus, lebih cepat, lebih bagus begitu Pak. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri mungkin kita boleh on cam kita foto bersama, kita dokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Boleh. Boleh nanti supaya ada kenangan kita lah sudah berkumpul walaupun hanya secara virtual. Silakan wajah-wajah tampannya, wajah cakep-cakep, cantik-cantiknya gitu. Kak ini sudah sedia dengan jempolnya, jempol emasnya. Baik teman-teman semuanya, boleh on cam. Saya izin ambil dokumentasi 1, 2, 3. Ya, oke, sekali lagi boleh gaya apanya lagi? Gaya jempolnya boleh. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, sekali cakep. Baik teman-teman semuanya, terima kasih dari kami sekali lagi sudah hadir pada malam hari ini, sudah berkenan meluangkan waktunya. Dan terima kasih Pak Usnu. Salam untuk keluarga dan seniman-seniman di Riau, Pak Usnu, dari kami Komunitas Selasi. Semoga kita bisa berjumpa nanti di tempat baru Pak Usnu ya. Ya. Baik teman-teman semuanya, saya Johan. Mohon maaf apabila selagi menjadi moderator ada kesalahan dalam penyebutan kata dari penyampaian, dan sampai jumpa nanti di diskusi tanggal 30 ya Marbi ya. Kita akan berdiskusi dengan anak dan cucu kandung dari Ibu Selasih. Ada Ibu Tini Hadat. Nanti kita akan gali langsung bagaimana Selasih dari keluarganya, dari dapurnya, dari rumahnya langsung. Nanti kita undang juga mungkin Pak Usnu nanti apabila ingin bergabung nanti tanggal 30 boleh nanti dari Marbi menyampaikan link Zoom-nya nanti. Kita kumpulkan semua pementeri kita gitu Marbi. Itu kayaknya menarik sekali nanti itu. Kita langsung bertanya kepada dapurnya gitu, orang-orang dapur dari Selasih. Baik teman-teman, mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kehadiran hari ini. Saya izin untuk akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Usnu. Sampai jumpa lagi. Kami tunggu Terima kasih. tanggal 30 Pak Azhar. Ya, Bang. Insya Allah. Bang Arbi, kirimkan nomor Bang, udah hilang, tak ada lagi. Oh, boleh. Tak kirim. Boleh. Ya. Baik, kita izin close ya.